Sembari bercerita atau bercanda, ini sudah mendekati tempat penampungan ikan yang tadi sudah dipasang ya. Hingga pagi ya, proses dari ditariknya arah dan membongkar ikan dan udang di tempat penampungan. Nah, ini ikan nilainya sedang proses ditimbang. Jadi biasanya proses pengeringan tambak itu diikuti dengan orang yang mengambil sisa ikan yang ketinggalan ya. Dan selesai sudah hingga tambak kering, proses panen tambak tradisional ya. Boleh kan? Kok bocah konmet deh. Jadi selesai sudah proses panen tambak tradisional ya. Dan ini hasil udang windunya. Jadi ini adalah udang windunya. Jadi proses pengeringan tambak itu sekaligus melepaskan gas-gas beracun yang ada di dasar tambak ya. Sampai pelataran itu benar-benar retak-retak. Dan pekerjaan pengangkatan lumpur di sekelilingnya itu selesai, lalu kemudian diisi air dan melakukan pemupukan. Melihat-lihat tahapan dasar di tambak tradisional ya. Ini tengah proses perbaikan lahak atau saringan tempat pintu air, karena memang ini sudah rapuh ya, atau sudah mesti diganti. Melihat proses ganti lahak ya. Dan ini adalah pasca panen tambak tradisional. Nah, ini sudah 90% rampung ya.
tahapan pencairannya atau nyair. Jadi idealnya kalau sudah seperti ini tinggal pemberian kapur atau kaptan ya. Dan setelah proses pengapuran barulah kemudian diisi air setelah semuanya beres. Nah, ini pintu airnya, dan ini adalah persiapan pemasangan laha atau saringan untuk pintu air ya. Jadi seperti inilah pasca panen untuk kembali memperbaiki konstruksi lahan ya. Persiapan memasang laha atau jagaan pintu air ya. Jadi ini adalah proses setelah selesai pencairan ya, atau pengangkatan lumpur di sekeliling galian tambak. Nah, tinggal tahapan berikutnya adalah proses pengapuran, lalu diisi air, kemudian dilakukan pemupukan. Dan ini lahannya sudah terpasang ya, ganti yang baru juga. Jadi ini adalah tahapan pertama di tambak tradisional ya. Setelah pekerjaan galian sekeliling selesai dan proses pengeringan juga dirasa cukup, pada malam ini kebetulan pasang laut ya. Dan ini adalah proses pertama memasukkan air ke dalam petakan tambak. Masih menggunakan pintu air secara manual ya, memanfaatkan pasang surut air laut. Nah, kebetulan pasang laut pada hari ini adalah malam hari ya. Ini adalah tahapan pertama ditambak sampai di ketinggian lataran hingga mecek-mecek ya. Nah, setelah proses pencairan selesai ya, dan mengisi air dapat 2 hari, karena kebetulan pasang laut dalam beberapa hari terakhir itu masih tawar ya. Ini saya dapat air asin di hari pertama ketika selesai pencairan. Makanya pelataran itu tidak tenggelam oleh air ya, atau bisa dikatakan airnya kurang tinggi. Namun untuk memanfaatkan situasi air asin juga, jadi saya sengaja sudah
tidak memasukkan air lagi ya, karena memang air yang ditambak itu dapatnya air asin. Juga perlu diketahui bahwasanya pasang surut air laut di sini tidak selalu asin ya. Ada kalanya tawar, kadang asin. Nah, makanya pada hari ini setelah 3 hari diisi air, saya tuh inisiatif untuk membibiti bibit udang dulu ya. Ini seperti biasa saya dapat kiriman dari eretan. Dan ini menjadi proses pertama kalinya tebar bibit untuk polikultur ikan dan udang ya. Nah, tahapan pertama adalah sebar bibit udang. Karena kalau udang tidak duluan terus campur dengan nila, itu biasanya bibit-bibitnya itu dimakan oleh nila ya. Nah, kebiasaan-kebiasaan yang saya lakukan itu seperti ini. Untuk pertama kalinya tebar bibit udang dulu ya, sambil nunggu proses pakan alam itu benar-benar tumbuh dan cukup untuk ditebari benih ikan nila, baru kemudian tebari benih ikan nila. Nah, biasanya prosesnya itu cukup lama ya, ada sekitar 1 bulan paling cepat, tergantung dari tingkat kesuburan lahannya sendiri. Namun seperti biasa, saya itu punya 2 petakan tambak ya, yang mana ini adalah tambak utama dan ini adalah fungsi tandonnya. Kalau situasinya darurat, sebelum pakan alam tumbuh pun saya bisa pelihara benih nila itu di tempat pengimbukan atau tandonnya ya, sembari menunggu proses pertumbuhan pakan alam yang tumbuh di tambaknya sendiri. Dan ketika sudah memenuhi, baru kemudian nila-nila yang diimpuk atau ditaruh di tandon itu dilepaskan melalui pintu ini ya, pintu tengah di petakan utamanya. Jadi seperti itulah cara saya. Nah, ini adalah proses tebar bibit udang windunya ya. Oh iya, sebelumnya ini sudah hasil dari pemupukan ya. Kita bisa lihat ada klekap atau pakan alam yang tumbuh dari hasil pemupukan. Tapi ini hanya cukup untuk kebutuhan pakan dasar udang windu ya. Atau kalau mau polikultur dengan bandeng, bandeng sudah siap ditebarkan. Berbeda dengan ikan nila ya. Kalau ikan nila itu benar-benar harus nunggu pakan alam cukup, baru bisa ditebarkan ikan nilanya.